Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pencakokan nasab Ba'alwi, keturunan Yajud dan Majud, mengaku Yahudi, dan keturunan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil, tertulis satu bangsa yang suka merusak di dunia. Dua bangsa itu adalah Gog dan Magog. Sedangkan di dalam kitab Al-Quran, mereka disebut sebagai bangsa Yajud dan Majud. Baik di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, mereka ditulis sebagai bangsa yang suka merusak, membunuh, berperang, dan membuat kejahatan di muka bumi. Daerah Askenaz, Gog, dan Magog. Dalam video, Raja Kerajaan Khazar, leluhur Yahudi Askenazi, dan Bani Alwi, kami sudah menyinggung siapa Gog dan Magog, dan daerah atau wilayah mereka. Nabi Nuh memiliki 3 putra, Sem, Ham, dan Yapet. Yafet memiliki beberapa putra, di antaranya Gomer, Gog, dan Magog. Gomer memiliki 3 putra, Askenaz, Rifat, dan Turgama. Dari peta ini, Anda bisa lihat daerah Askenaz. Daerah Rifat, dan daerah Togarma. Sedangkan daerah Gog dan Magog ada di daerah ini. Sedangkan daerah keturunan Magog ada di daerah ini. Dalam peta yang lain, yang lebih luas, Anda bisa lihat daerah yang didiami keturunan dari Magog. Dari peta ini bisa dilihat ada 2 daerah yang dikuasai Gog dan Magog beserta keturunannya. Yang ini adalah daerah yang dikuasai Gog dan Magog. Kalau dari peta ini, daerah ini sekarang adalah Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Dagestan. Dan yang ini adalah daerah yang didiami oleh keturunan Magog. Daerah yang dikuasai keturunan Magog adalah daerah stepa Eurasia. Padang rumput Eurasia adalah suatu daerah padang rumput yang membentang sejauh 8.000 km atau 5.000 mil dari Hongaria di barat melalui Ukraina dan Asia Tengah hingga Mansuria di timur. Dalam peta ini, Laut Hitam, nama kunonya adalah Laut Askenaz. Daerah Askenaz kalau sekarang adalah daerah Anatolia, Frigia, Bitinia, Galatia,
dan Kapodosia. Jadi, Askenas adalah nama daerah di wilayah tengah negara Turki, termasuk kota kuno Bizantium, atau Konstantinopel, atau Istanbul. Asal-muasal Ba'alwi. Daerah Kasar yang merupakan bagian dari daerah Gog dan Magog beserta keturunannya. Pada sekitar tahun 579 sampai 658 Masehi, daerah Kasar dikuasai oleh Khaganate Goktuk. Bahasa Goktuk berasal dari Asia Tengah, tepatnya dari daerah Kazakhstan. Kalau kita lihat dari peta ini, daerah yang sekarang menjadi daerah Asia Tengah dinamai sebagai daerah keturunan dari Magog. Peta ini adalah peta sebaran YDNA haplogrup G2. Terlihat ada beberapa konsentrasi titik-titik hitam yang menunjukkan konsentrasi orang di daerah tersebut banyak laki-laki yang YDNA-nya haplogrup G2. Di titik-titik hitam ini juga diyakini asal leluhur dari orang-orang yang YDNA-nya haplogrup G2. Di sini ada dua kelompok dengan YDNA-nya haplogrup G2. Yang pertama berkonsentrasi di daerah Kaukasus. Yang kedua berkonsentrasi di daerah Asia Tengah. Kita lihat dulu yang di Asia Tengah. Kalau kita lihat di peta ini, ada 3 titik konsentrasi orang dengan haplogrup G2. Kalau kita lihat peta ini, daerah titik hitam ini ada di wilayah negara Kazakhstan. Dengan 3 data ini, baik data sejarah kerajaan Goktuk, peta kuno sebaran keturunan Nabi Nuh, dan data peta sebaran orang YDNA-nya haplogrup G2, bisa diambil kesimpulan bahwa leluhur dari Ba'alwi adalah orang kerajaan Goktuk atau negara Kazakhstan sekarang. Selama 39 tahun, kerajaan Goktuk berkuasa di daerah utara Pegunungan Kaukasus atau yang lebih dikenal sebagai daerah Kasar. Pencakokan nasab Goktuk ke Kasar. Kerajaan Goktuk mengalami perpecahan sehingga terbagi menjadi Kerajaan Goktuk Barat dan Kerajaan Goktuk Timur. Kerajaan Goktuk memiliki sistem pemerintahan 2 raja yang dikenal sebagai Kagan dan Bek. Kagan adalah raja utama yang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Bek. Sedangkan Bek adalah pemimpin pasukan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Setelah kekuasaan Kagan mulai lemah, terjadi kudeta bertahap yang dilakukan oleh Bek. Bek Bulan dari dinasti Bulanid merebut kekuasaan dari Kagan dari Khaganate Goktuk, kemudian mendirikan kerajaan Kasar. Setelah berkuasa, Bek Bulan mengundang para agamawan ke kerajaan Kasar untuk mempelajari agama-agama yang akan dianutnya. Beliau mengundang para pemimpin agama dari Kristen Ortodok Bizantium, Kristen Katolik Roma, Islam, dan Yahudi. Setelah mempelajari semua agama itu,
dan mempertimbangkan dari berbagai hal, akhirnya Bek Bulan memilih agama Yahudi. Karena mempelajari kitab Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran, dia tahu bahwa bangsanya adalah keturunan Gog dan Magog. Di dalam kitab-kitab suci tersebut jelas tertulis bahwa Gog dan Magog adalah bangsa yang terkutuk. Untuk itu, ia mencangkokkan garis keturunan leluhurnya ke Khazar, putra Togarma. Togarma, putra Gomer. Gomer, putra Yafet. Yafet, putra Nuh. Pencangkokan nasab ke Khazar adalah pencangkokan nasab yang pertama yang dilakukan leluhur Baalwi. Pencangkokan nasab Khazar ke Askenaz. Pada tahun 1016 Masehi, Pangeran Mstislav dari kerajaan Kievan Rus menyerang kerajaan Khazar dan berhasil menghancurkan kerajaan Khazar untuk selamanya. Dengan demikian, kerajaan Khazar bertahan selama 276 tahun. Sebagian masyarakat Khazar pergi ke daerah lain, baik itu sebagai budak kalah perang atau manusia merdeka. Nasib orang-orang Yahudi Khazar tidak jelas. Para pelancong Yahudi abad ke-12 terus menyebut mereka secara sepintas. Orang-orang Yahudi Khazar diketahui pernah tinggal di kota Kiev dan bahkan beremigrasi ke Spanyol, Kekaisaran Bizantium, dan Irak. Menurut beberapa sumber, mayoritas mungkin telah pergi ke Hungaria, Polandia, dan Crimea, berbaur dengan orang-orang Yahudi di daerah-daerah tersebut, dan dengan gelombang imigran Yahudi berikutnya dari barat. Orang-orang Yahudi Khazar yang tinggal di daerah Bizantium bertemu dengan orang-orang Yahudi Askenaz yang sudah lama tinggal di daerah Bizantium. Orang Yahudi Askenaz adalah orang Yahudi yang pergi dari tanah Israel setelah kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Persia, kemudian dikalahkan lagi oleh kerajaan Roma. Karena ribuan tahun tinggal di Bizantium, mereka membuat komunitas Yahudi yang sangat besar di Bizantium. Jumlah orang Yahudi Askenaz jauh lebih banyak daripada orang Yahudi Khazar. Hal itu tercermin dari hasil YDNA yang memperlihatkan bahwa haplogrup J1, J2, dan E1 lebih banyak dari J2. J1 dan J2 adalah YDNA dari Timur Tengah, termasuk Turki. J1 adalah YDNA yang diyakini milik dari Nabi Ibrahim. J2 kemungkinan adalah menantu laki-laki dari daerah Arab, terutama daerah Palestina dan sekitarnya, yang menikahi putri-putri bangsa Israel. Sedangkan E1 adalah YDNA dari Afrika Utara. Kemungkinan mereka adalah menantu dari bangsa Mesir yang ikut Eksodus dari zaman Nabi Musa. Orang-orang Yahudi Khazar yang tinggal di Crimea dan Kiev bertemu dengan bangsa Slavia yang merupakan bangsa yang tinggal di daerah itu.
Bangsa Khazar ini kemudian kawin-mawin dengan bangsa Slavia dengan syarat mereka harus memeluk agama Yahudi. Bangsa Slavia memiliki haplogrup R1A1 dan itu tercermin dalam hasil tes YDNA mereka yang ada haplogrup R1A1. Sebagian orang Yahudi dari Kiev dan Bizantium kemudian berpindah ke kerajaan Holy Roman Empire. Di Jerman, mereka dikenal sebagai Yahudi Yiddish atau Yahudi Ashkenaz. Pencangkokan nasab ke Ashkenaz adalah pencangkokan nasab yang kedua yang dilakukan bangsa Goktuk atau bangsa Khazar. Pencangkokan nasab Khazar ke Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi Khazar yang tinggal di daerah Baghdad bertemu dengan orang-orang Islam yang tinggal di sana. Dari sosialisasi ini, mereka mengenal agama Islam dengan baik. Tidak diketahui pasti apakah mereka ada yang berpindah agama Islam ketika tinggal di kota Baghdad. Setelah ratusan tahun, orang keturunan Khazar kemudian pindah ke daerah Hadramaut di negara Yaman. Sebagian dari mereka kemudian menganut agama Islam. Setelah ratusan tahun tinggal di Yaman, mereka melihat kesempatan untuk mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Karena di daerah ini tidak terlalu banyak orang-orang yang asli keturunan Nabi Muhammad, sehingga pengakuan mereka tidak ada yang menyanggah. Pencangkokan nasab ini dilakukan oleh Ali As-Sakron pada abad ke-9 Hijriah. Dari pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad ini, mereka mendapatkan penghormatan dan keuntungan secara ekonomi. Pencangkokan nasab ke Nabi Muhammad adalah pencangkokan nasab yang ketiga yang dilakukan bangsa Goktuk atau bangsa Khazar. Di Yaman, mereka menyebut diri mereka Bani Alwi atau Ba'alwi. Bani Alwi di Indonesia bukan keturunan Nabi Muhammad. Orang-orang Ba'alwi kemudian dibawa oleh Belanda ke Indonesia untuk meredam semangat perlawanan melawan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh para bangsawan dan ulama Indonesia. Orang-orang Ba'alwi inilah yang kemudian mengeluarkan fatwa haram hukumnya melawan pemerintahan Belanda di Indonesia. Mereka adalah antek Belanda, bersumpah setia ke Belanda dan menerima gaji bulanan dari Belanda. Walau mereka sudah mengaku keturunan Nabi selama hampir 1000 tahun, akan tetapi karena mereka melakukan perkawinan sepupu dengan alasan menjaga darah mereka, maka dari hasil tes YDNA orang Ba'alwi adalah haplogrup G2. Seperti leluhur mereka dari bangsa Goktuk maupun dari bangsa Yahudi Khazar atau Yahudi Ashkenazi. Dengan hasil tes YDNA yang berhaplogrup G2 menunjukkan mereka adalah keturunan Yahudi Khazar, bukan keturunan Nabi Muhammad. Gen keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1, sama dengan keturunan Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim. Demikian video tentang sejarah pencangkokan nasab Ba'alwi. Keturunan Yajud dan Majud mengaku Yahudi dan keturunan Nabi Muhammad. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.